Oke, teman-teman. Ya, teman-teman, ini kita lihat ya beberapa saham. Agro, teman-teman ya, seperti yang saya bilang kemarin, agro itu dia ada potensi ke 970-an dan sudah tercapai kemarin. Teman-teman ya. Ini di hitungan saya. Jadi di Fibo-nya itu di sekitar 975, kemarin kecapai ARB dan ketika ARB kemarin kan saya bilang gunakan aja price action ya. Price actionnya untuk agro karena udah loss dari 975 atau di bawah 61 retracement, kita gunakan ini aja. Price action ya. Kebetulan dia mantul hammer di sini teman-teman untuk agro. Apakah saya terus langsung masuk? Kita lihat. Saya sih biarin aja untuk agro ini, biarin. Saya sudah ada barang di 1000-an. Jadi harga saya 550-an ditambah 1000 juga nggak simetri ya. Jadi harga saya masih 700-an lah. Saya belum tertarik untuk masuk lagi agro. Saya biarkan hari ini harusnya dia naik dulu ya. Maksud saya bukan saya meminta dia untuk naik, bukan. Maksudnya kalau mau bagus, mau cukup safe, tunggu aja dulu agro beberapa saat naik dulu. Karena saya rasa ini kemungkinan ARB masih ada. Saya nggak tahu ada apa di agro ini ya. Cuman biasanya sih kalau saham-saham yang 3 hari turun biasanya tuh ada reboundnya kah seperti itu. Ini kok nggak ada reboundnya. Jadi jangan terpancing untuk masuk dulu. Kita lihat aja dulu seperti apa. Kita lihat juga posisi brokernya juga YP ini MG itu imbang teman-teman ya, 300 vs 317, 330 buy, 317 sell, hampir netting ya. PD juga hampir sama, CC juga, KK juga, DR juga ya. Yang beda sendiri SK ya. FY pun juga sell, posisi buy-nya dia separuh ya. Untuk yang tidak melakukan posisi yang simetri adalah SK, BCA Sekuritas. Jadi untuk agro seperti ini saya biarin aja dia. Karena istilahnya baru sembuh dari ARB-nya ya. Sudah ada barang lagi di 1000-an. Biarkan aja dulu kalau memang hari ini mau arahnya kan sampai 1116 lah. Kalau dapat arah kita lepas di situ ya oke gitu loh. Pembelian di sekitar 1000. Kalau sekarang nggak ada niat untuk tambah sama sekali. Kemudian untuk Antam teman-teman ya. Ini Antam teman-teman ya. Kita lihat chartnya Antam. Kita akan lihat chartnya Antam dulu. Antam itu kalau kita lihat harga nikel dunia turun ya. Tentu berpengaruh ya. Ini untuk Antam. Kemarin kan saya bilang untuk Antam tuh 2540 tuh titik penting. 38 retracement. Kalau nggak kuat dia bermain sampai ke 5%. Retracement 50% itu bisa dicapai, dan apabila tidak kuat bermain di situ aja kemungkinan ke 2000. Jadi ini berlaku if dan then. Bila tidak kuat dia turunnya kemungkinan ke sini, bila kuat bertahan supportnya itu di sini 238. Kalau 38 mantul ya nanti ketemu rate 23 di 28 seperti itu. Jadi peta ini masih berlaku teman-teman, tidak berubah setiap hari. Karena tren dari swing low-nya ke swing high-nya masih tetap. Jadi peta pergerakan menggunakan Fibo ini masih berlaku. Berlaku teman-teman ya. Nah, Antam gimana? Terus Antam hari ini nggak ARB. Nggak usah buru-buru masuk. Biarkan aja. Saya masih belum minat kalau model-modelnya seperti ini. Saya juga nggak tahu pemegang sahamnya masih banyak yang pakai margin atau enggak. Sementara hindari itu dulu kalau saya. Trading saham lain dulu aja. Saham lain yang kemarin saya pantau kan PTBA. Nah ini cukup bagus ya pergerakannya. Tadi sempat tertinggi di 2760 per ini 42 menit sejak opening ya. Kemudian ERA juga.
ERA sempat 27 turun lagi ya, biasalah market intraday seperti itu. Volume hari ini masih kecil untuk ERA, minat belinya masih kurang lah. Sama ya, baru 42 menit. Kita lihat potensi lain ya. Secara umum saham-saham ya masih di situ-situ aja teman-teman. Tadi kan opening pagi naik, terus turun. Naik lagi, turun lagi. Ada apa? Coba teman-teman lihat di ini teman-teman. Teman-teman lihat di nah ini. Di sini saya punya indeks ASI teman-teman. Ini DJI tadi malam Dow Jones itu turun 2, main 2. Nasdaq juga ini Nasdaq juga turun 2 ya. Kemudian Standard Poor 500 ya, itu juga turun juga dalam semuanya. Kemudian nah ini Hang Seng tadi sempat 0,3 tapi ini shooting star seperti ini. Ini yang membuat indeks kita juga loyo seperti itu teman-teman ya. Kalau Nikkei juga tadi, kalau ini Nikkei kondisi dia saat ini hammer tapi kayaknya kurang digunakan untuk patokan ya. Hanya menggunakan Hang Seng seperti ini. Kondisi Hang Seng saat ini adalah min 1,7. Ini delay beberapa menit ya. Seperti itu. Jadi ini mempengaruhi juga teman-teman ya. Ini mempengaruhi juga. Teman-teman cara menggunakan peta dari yang saya kasih itu adalah, atau memang kalau memang teman-teman mau bikin sendiri itu adalah teman-teman lihat aja ya, tidak perlu berulang-ulang ini karena peta Fibo ini masih sama kok, ini masih berlaku. Tins juga masih berlaku sama. Nah ini Adikarya juga masih berlaku ya. Ini testing support lagi 25. Waduh jelek semua teman-teman. Nah testing lagi hari ini. Ya kondisi market nggak bagus soalnya. Kalau kondisi market ya bagus ya ikut ngegas. Kalau nggak bagus ya tentu semuanya akan tahan gitu. Tahan posisi seperti itu. Kita lihat ERA. KF Inaf dulu ya. Nggak ada perlawanan teman-teman. KF Inaf nggak ada perlawanan. Nah. IRA. Iya masih. TSPC. Nah, TSPC ini memang agak spesial teman-temannya. Dia masih ada pergerakan seperti itu. Tapi saat ini saya tidak tertarik ya. KLBF juga masih ada pergerakan. Kalau KF Inaf IRA nggak ada. Nah ini kita lihat ERA. Oke bagus teman-teman ya. Pergerakannya bagus. Saya cek layar saya satunya dulu. Oke seperti itu. Jadi ini pantangan saya tiap hari ya kayak gini nih. Kalau teman-teman ada yang nanya tuh, Pak gimana supaya dapat barang, bisa mantau barang seperti itu. Ya seperti ini yang saya pantau tuh seperti ini layar saya. Jadi ini adalah yang di sini ini adalah watchlist saya. Watchlist saya bisa saya rubah. Misal ini yang pernah saya short. Entah mau saya cover atau enggak. Ini LQ45 misalkan seperti itu. Ada dua LQ45 saya punya. Ya. Saham-saham IPO. Ya. Yang perlu saya monitor khusus, bisa saya bikin kayak gini. Nah. Terus ini kan secara umum saya ngeliat di sini. Terus ini adalah harganya. Jadi saya saat ini misalkan ada posisi PTPP dan SSMS yang masih perlu pemantauan, ya saya gunakan dua ini ya. Kemudian yang kiri ini adalah running trade. Running trade saya ini saya set khusus teman-teman ya. Saya set khusus hanya watchlist saya saja. Ini jadi watchlist ini. Jadi watchlist ini yang akan tampil di setting. Settingnya di sini teman-teman. Ini nggak bisa pop up windownya, nggak bisa kerekam. Jadi saya bisa milih mana aja yang akan ditampilkan. Nah, nanti masuk di sini. Nah, seperti ini kan kelihatan teman-teman nih. Misalkan saya aktifkan hanya, kalau saat ini teman-teman nggak bisa lihat settingnya, ya. Nggak apa-apa. Saya akan nyalakan semua teman-teman. Nah, ini semua saham masuk. Nah, ya teman-teman ya.
Ini semua saham masuk saat ini saya stop dulu. Ini saya stop, saya start lagi, ini saya start. Saat ini semua saham masuk teman-teman. Yang satu lot pun masuk itu. Ya, yang satu lot masuk kan? Saya stop. Nah ini satu lot masuk ini. Tapi saya kan nggak ingin seperti itu. Saham-saham yang saya nggak kenal juga saya nggak ingin masuk kan? Karena itu mengganggu saya. Saya start, saya stop. Nah ini. Saham-saham yang nggak kenal, PBRX jalan. Masuk di sini. Nah saya nggak mau seperti itu. Makanya saya aktifkan filternya. Teman-teman nggak bisa lihat filternya ya. Karena ini pop up. Pop up itu teman-teman nggak bisa lihat. Oke. Sekarang saya hanya mengaktifkan saham yang saya pantau. Ya. Dengan pilihan harganya saya milih 200 sampai 25.000 misalkan. Saya mau yang harganya main 25 sampai 25. Saya mau yang volumenya di atas 50. Oke, saya klik. Teman-teman nggak bisa lihat settingnya ya. Saya stop. Nah ini yang masuk sahamnya ini lotnya 50 semua teman-teman. Ini teman-teman lihat lotnya 50 minimal. Karena di situ saya filternya di situ. Nah ini turun semua teman-teman ya. Nah saham-saham turun semua. Kita cek lagi HSI. HSI biasanya sih turun. Nah kan masih turun lagi. Ya seperti itu teman-teman. Kita kembali ke LT. Nah jadi yang kanan ini pantauan saya. Jadi misalkan saya mantau PTPP. Bawah SSMS. Nah kemudian saya mantau di sini gerakannya seperti apa gitu. Nah kalau mau detail saya lari lagi ke price. Nah di sini. Misalkan tadi saya mantau PTPP ya. Saya tinggal pilih aja PTPP. Nah seperti ini kan. Di sini saya bisa lihat daily done. Nah, dari sini saya bisa membaca. Kita lihat dulu pergerakannya. Nah, seperti ini kan saya bisa baca ya. Ini enggak speed order speednya. Ini pergerakannya tidak kenceng teman-teman ya. Enggak kelihatan. Coba yang agro deh. Coba agro. Nah, seperti ini kan. Ini agro kita bisa lihat volume-volumenya yang makan seperti apa, seperti itu. 200 kah, kecil-kecil kah, seperti itu. Nah, teman-teman yang belum tahu, di saham itu kan, ini kan di menu, apa ini, menu stock price ya, di Mirai. Itu di sini ada done. Done itu transaksi yang terjadi. Ini jalan terus. Ya, teman-teman bisa ngecek beberapa saat ke belakang. Kemudian ini order. Order itu ya menu orang order gitu. Yang di bagian kiri ini bid teman-teman ya, ini bid. Bid itu ini adalah level-level harga bid. Harga orang menawar untuk membeli. Ini semua antrian teman-teman ya, ini antrian. Jadi antri orang membeli itu ditaruh di sini. Nah, ini orang mau jual yang kanan, offer. Offer itu orang mau jual. Misalkan teman-teman mau jual di 950. Teman-teman taruh nanti di harga 950. Nanti ini akan bertambah. Antrian offer volume akan bertambah. Seperti itu. Ya ini add itu ini orang nambah ya 180. Cabut bid, tambah. Nah gini tambah, kurangi 2. Seperti itu. Ini akan bergerak terus. Broker summary adalah broker-broker yang saat ini sudah bertransaksi JP, buyernya, sellernya. MG, posisi buy, dia sellnya sekian. Seperti itu. Trade book itu adalah daftar harga yang telah terjadi. Nah teman-teman lihat, tadi open di berapa untuk agro? Agro open di 930. High-nya 970. Limit high hari ini 1160. Limit low-nya 865. Tadi nyentuh nggak 85? Nyentuh teman-teman di sini. Average price harga saat ini 906. Nah, 906 itu berarti 906 di kisaran sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari ARB tadi volume pembeliannya, frekuensinya sekian, volume pembelian sekian. Ini nilai pengalinya ya, teman-teman. Kemudian untuk melihat
variance-nya, asingnya ini teman-teman. Ini finansial. Teman-teman mau lihat hitungan finansial untuk agro ya. Ini info agro, apakah dia masuk Kompas 100 atau masuk indeks apa gitu. Ini daily, pergerakan daily-nya teman-teman bisa lihat. Ini agro itu ARB 12 3, 4, 5, 6, 7 ya, hampir 2 minggu ARB terus. Seperti itu teman-teman. Kita lihat 0,43 penurunan Antam ya, masih kayak gitu aja pergerakannya. Jadi teman-teman tuh kalau trading tuh tidak perlu harus buru-buru masuk kayak saham-saham Antam lagi turun, lagi bangkit dari ARB. Biarin saja dulu. Kayak agro biarkan membentuk mood dulu. Oke, seperti itu. Update dari saya siang hari ini ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau trading harus tahu petanya. Peta tradingnya dari chart yang sudah teman-teman bikin malam hari sebelumnya. Jangan sampai trading nggak tahu petanya. Waskita, PTPP lagi di mana petanya. Kalau petanya aja nggak tahu, bagaimana bisa mau beli, tahu mau harga belinya yang pas di mana, seperti itu. Ya, seperti itu aja teman-teman dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.